Apa bayangan kamu soal Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara? Apakah hidup di tengah-tengah hutan? Bentar, nggak segelap itu kok. Iya sih, emang salah satu konsep perkotaan di IKN itu Forest City atau kota hutan. Ekosistem hutan akan tetap dijaga biar alamnya tetap lestari. Emang seberapa luas sih wilayah hijaunya? Istana Presidennya berapa luas? Apakah dikelilingi hutan juga? Jadi, menurut info beberapa waktu lalu, 5 April 2023, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Basuki Hadimulyono, melaporkan peta kepada Presiden Joko Widodo. Peta apa itu? Yap, peta tata guna lahan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Peta ini ngasih gambaran rinci soal kawasan IKN, terutama kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang bakal ada Istana Presidennya. Luasnya 6.600 hektar. Peta itu nunjukin kawasan hutan yang mengelilingi KIPP, membentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut kawasan itu. Dari total lahan seluas 6.600 hektar kawasan inti pusat pemerintahan, 63%-nya difungsikan sebagai kawasan hutan kota. Nah, dari peta itu kita bisa lihat tuh, berapa total luas wilayah-wilayahnya yang akan dibangun. Kalau gambaran kawasan IKN udah lebih rinci, bisa jadi pedoman kan buat para investor. Misal ada yang mau berinvestasi di kawasan IKN, misal aja ngebangun perkantoran atau restoran atau apalah itu, terus nanya sama Pak Presiden, Pak Presiden, saya mau investasi nih, di mana ya lokasinya? Nah, Presiden jadi bisa jawab kan dengan nunjukin petanya, di mana bisa investasi, bisa ngebangun apa, dan luasnya berapa. Lanjut. Ngomongin soal investasi di kawasan IKN, ternyata nih minat investor untuk datang ke IKN cukup banyak. Sampai Februari 2023, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melaporkan kepada Komisi 11 DPR RI ada sedikitnya 142 investor yang melirik kawasan IKN. Nah, 90 diantaranya udah menyatakan keseriusan. Wah, banyak banget ya. Kira-kira bakal ada investor yang buka Misue nggak ya? Balik lagi ngomongin luas kawasan pemerintahan di IKN, kira-kira pembagian lahannya gimana ya? Yuk kita lihat. Jadi, gedung-gedung pemerintahan itu letaknya ada di tengah-tengah KIPP. Untuk yang paling utama nih, Istana Kepresidenan, yang akan jadi kompleks terluas di kawasan pemerintahan, yaitu dibangun di area seluas 100 hektar. Sementara buat Istana Wakil Presiden akan dibangun di lahan seluas 14,58 hektar. Lanjut untuk Gedung Wakil Rakyat nih, alias DPR, MPR, dan DPD akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektar. Selanjutnya, kompleks yudikatif, MA, MK, dan KY dibangun di lahan seluas 15,16 hektar. Terakhir, untuk gedung kementerian diberikan kisaran lahan 1 hingga 5 hektar. Terus gedung lainnya gimana? Gak mungkin kan cuma ngebangun kawasan pemerintahan aja? Yap, bener banget. Selain gedung pemerintahan, tempat peribadatan, fasilitas kesehatan, taman, olahraga, pendidikan, hingga komersial niaga juga udah dipetakan kok. Termasuk hunian rumah hingga hunian vertikal. Pemerintah juga udah nempatin letak rencana pembangunan dari para investor yang udah mengajukan komitmen melalui Letter of Intent. Udah ketulis tuh sejumlah perusahaan yang udah komitmen. Ya, namanya juga ngebangun kota baru, ya butuh namanya investor kan? Contohnya Summarecon, yang membangun hunian vertikal kepadatan sedang. Kemudian, Konsorsium Nusantara membangun hunian vertikal kepadatan tinggi.
taman, sarana kesehatan, olahraga, rekreasi, pendidikan, dan peribadatan. Investor asing juga ada, yaitu Korea Land dan Housing membangun hunian vertikal kepadatan tinggi. Sejumlah sekolah swasta pun juga udah ditempatin, seperti Al-Azhar. Sementara untuk rumah sakit, udah tertulis RS Abdi Waluyo yang udah mengajukan peminatan investasi. Pertanyaannya, udah sejauh apa sih pembangunannya? Nah, Pak Bas alias Menteri PUPR bilang pembangunannya hingga sekarang udah sampai 25%. Untuk tahap awal di 2022 hingga 2024 ini, ada sekitar 103 proyek konstruksi dengan total biaya 1,59 miliar US dollar atau 23,9 triliun rupiah yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. IKN udah dibangun sejumlah infrastruktur, termasuk yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Nah, dari kawasan KIPP yang seluas 6.000-an hektar itu, dibagi lagi jadi 3, yaitu zona 1A, 1B, dan 1C. Gak cuma dibangun gedung pemerintahan, KIPP juga dibangun jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan sampah, sampai instalasi pengolahan air minum. Jadi kapan dong selesainya? Kapan kita bisa jalan-jalan ke sana? Sabar, masih dibangun pelan-pelan. IKN itu bukan proyek jangka pendek, tapi berlangsung 10 hingga 15 tahun mendatang. Tapi denger-denger sih, kayaknya ya, tahun depan udah bisa digunakan nih. Soalnya nih, dengan pencapaian yang udah sampai 25% itu, Pak Bas optimis di Agustus 2024 mendatang, pemerintah bisa menggelar acara di IKN sesuai rencana yang semula, yaitu upacara peringatan kemerdekaan yang ke-79. Jadi gimana guys, kalau IKN konsepnya pakai hutan kota, kamu siap nggak nih kalau tinggal di sana? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.